Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi bagaimana merancang sebuah karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, mengidentifikasi informasi tujuan dan esensi karya ilmiah yang dibaca setelah mempelajari materi. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Yang kedua, mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Yang pertama, bentuk populer, di mana dalam bentuk populer karya ilmiah ini sering disebut bentuk karya ringkas karena ragam bahasanya bersifat santai dan populer. Yang kedua, bentuk formal, di mana dalam bentuk formal terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu judul, dua tipe pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah keputusan, bab metode penelitian, bab pembahasan, hasil penelitian, daftar pustaka, lampiran-lampiran, riwayat hidup, serta bagaimana dalam bab pembahasan hasil penelitian. Yang ketiga, bentuk semi formal, di mana secara garis besar karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Struktur karya ilmiah yang pertama itu judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional atau kausalitas ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan pola lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Pendahuluan pada karya ilmiah formal. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistem penulisan. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah atau C, tujuan penulisan karya ilmiah, D, manfaat. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Keempat, metodologi penelitian. Setiap penelitian mempunyai metode penelitiannya masing-masing yang mempunyai bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut: metode deskriptif, metode eksplanasi, metode eksperimen, metode penelitian. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat sebuah keputusan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber yang tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang
tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Itulah materi tentang karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.